Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang mengikuti channel YouTube Alif Manasik Empil yang sangat saya hormati dan banggakan, kita panjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang selalu diberikan kepada kita, nikmat iman Islam terutama, kesehatan dan juga kesejahteraan. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang teladan Nabi dalam berkomunikasi. Manusia kita tahu bersama adalah makhluk sosial yang tidak mungkin harus, ya, dalam hal ini tidak bisa tidak, labuda atau harus, mesti butuh berkomunikasi, berinteraksi, dan hidup berdampingan, koeksisten dengan yang lain. Agar terlahir di dunia ini, manusia memerlukan sosok ibu. Ketika beranjak besar, ia akan masuk sekolah dan ia membutuhkan seorang guru, ya, yang untuk mengajarinya. Sepanjang hidupnya ia akan membutuhkan teman untuk berbicara dan bermain. Menginjak dewasa ia akan membutuhkan pasangan hidupnya dari lawan jenisnya, dan secara sadar manusia butuh sosok selain dulunya untuk berkomunikasi. Ini penting untuk kita tahu bahwa bagaimana berkomunikasi yang baik ini penting. Kenapa? Karena manusia butuh dan memerlukan nilai atau value yang baik agar kemudian bisa terbangun komunikasi yang baik dengan the others, dengan yang lain. Dalam berkomunikasi, agama kita Islam mengajarkan kita untuk menggunakan kata-kata yang baik, karena kata-kata yang baik adalah cerminan akhlak yang baik, dan juga akan menjadi cerminan karakter kita yang dilihat oleh yang lain, oleh teman yang kita ajak berkomunikasi atau mereka yang berada di luar diri kita. Bahkan ucapan yang baik ini lebih baik daripada memberi sedekah, namun diiringi dengan perkataan atau sikap yang membuat penerima sedekah merasa tersinggung dan terhina, ya. Allah pernah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 263, Bismillahirrahmanirrahim, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Yang artinya, perkataan yang baik dan pemberian maaf adalah lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan, atau perasaan si penerima merasa tersakiti karena yang memberikan sedekah malah mengata-ngatai dan sebagainya. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Mungkin kita bersama pemirsa sekalian pernah mempelajari, ya, ada beberapa tokoh-tokoh publik, ya, yang punya kemampuan berkomunikasi yang baik, memiliki kemampuan retorika yang baik, dan juga memiliki kemampuan artikulasi kata yang baik dan juga mengagumkan. Kita tiru gaya mereka sebagai role model kita, itu boleh sekali kita lakukan, ya. Ada role model dari tokoh publik, mereka yang kita anggap baik, kita ikuti, kita tiru gayanya, itu sangat boleh. Asalkan yang kita tiru dan kita jadikan uswah itu, kita jadikan contoh yang baik atau uswatun hasanah yang baik adalah mereka yang berkata baik, yang menggunakan cara bertutur yang baik. Kita lihat bagaimana cara mereka menyampaikan informasi melalui kata-kata, bagaimana gaya mereka bersikap di hadapan lawan bicara, gestur tubuh, ya, bagaimana kontur wajah dibangun dalam berkomunikasi dan sebagainya. Namun di sisi lain, pernahkah kita mencari tahu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang harus kita jadikan uswatun hasanah dalam berkomunikasi? Nah, dalam kesempatan ini kita bersama-sama akan coba menggali seperti apa sebetulnya Rasulullah dalam membangun dirinya menjadi teladan bagi kita semua dalam berkomunikasi. Ya, kita tahu dalam segi artikulasi Nabi Muhammad beliau sangat hebat karena segala tutur kata, perkataan, perbuatan, diamnya Rasulullah juga itu adalah hadis bagi kita. Luar biasa sekali. Perkataan, perbuatan, tindak tanduk, perilaku, bahkan diamnya Rasulullah itu adalah hadis, ya. Itu adalah syariat bagi kita yang tentunya perlu kita kontekstualisasikan dulu dengan zaman sekarang seperti apa. Nah, Nabi kita tahu beliau tidak pernah terburu-buru dalam berbicara. Beliau memiliki jeda, intonasi, dan juga cara berkata, bertutur yang baik dan juga jelas diterima oleh lawan bicara atau orang yang diajak berkomunikasi.
Hal ini pernah diriwayatkan oleh Siti Aisyah ketika mendeskripsikan bagaimana perkataan Nabi. An Aisyah taqalat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum ada walakinnahu kana yatakallamu bi kalamin bainahu faslung yahfaduhu man jalasa ilaihi. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara terlalu terburu-buru seperti pembicaraan yang dilakukan oleh kalian ini. Jadi Aisyah sedang bicara dengan orang. Akan tetapi beliau Rasulullah berbicara dengan penjelasan yang terperinci dan dapat dihafal, dipahami oleh orang-orang yang duduk bersamanya. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Berarti berbicara dengan intonasi yang baik, penekanan yang tepat, artikulasi kata yang baik itu bagian dari kejelasan bagi yang mendengarkan. Jadi berkomunikasi yang dicontohkan oleh Nabi kita sebagai salah satu teladan kita adalah bertutur kata yang tidak terlalu terburu-buru, kemudian intonasinya tepat, penekanannya tepat, artikulasi katanya baik, itu akan menyebabkan lawan bicara kita memahami. Nah, dalam riwayat lainnya diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa untuk mengulangi 3 kali perkataannya. Jadi ada pengulangan maksimal 3 kali supaya yang mendengarkan dapat memahaminya. Hal ini pernah disampaikan oleh Anas bin Malik. Anas ibni Malik qala kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yu'idul kalimata salasang litu qala anhu, bahwa Anas Malik berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengulangi perkataannya atau pernyataannya hingga 3 kali agar dapat kita pahami. Ini juga hadis sahih dari At-Tirmizi. Berarti dalam bertutur, berkata, berkomunikasi penting bagi kita untuk mengulang itu tidak masalah sebagai sebuah bentuk penekanan agar dipahami. Rasulullah juga diketahui diceritakan adalah orang yang banyak mengalami kesedihan, sering mengalami kesedihan, namun beliau orang yang selalu berpikir dengan seksama, teliti, detail, dan hampir tidak pernah merugikan orang lain. Beliau tidak banyak bicara kecuali apabila perlu. Nah, ini contoh juga bagi kita, jangan kita berbicara yang tidak perlu. Beliau membuka dan menutup pembicaraan dengan menyebut nama Allah Ta'ala, kata-katanya singkat namun padat makna, kata-katanya jelas dan tidak berlebihan serta tidak kurang. Jauhi hate speech, ujaran kebencian, jauhi menyebarkan hal-hal bohong, ya, jauhi mendiskreditkan orang lain dan melakukan tindakan diskriminatif. Itu teladan juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, pemirsa sekalian, poin penting yang dapat kita ambil dari gaya komunikasi Nabi adalah penggunaan etika, etiket, kepantasan yang baik dalam bertutur kata, dengan memunculkan akhlak dari dalam dan kemudian muncul dalam artikulasi kata, pilihan-pilihan kata atau diksi kata yang baik, dan juga dipahami oleh para orang yang diajak berkomunikasi. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua dapat meneladani Rasulullah SAW. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.